Mbah Maksum Lasem dikenal sebagai kiai yang memiliki banyak karomah. Paling tidak ini 5 karomah beliau yang saya ketengahkan. Pertama, mengajar alfiyah dalam kamar tanpa penerang. Mbah Maksum disuruh oleh Mbah Khalil untuk mengajar kitab Alfiyah Ibnu Malik selama 40 hari. Yang unik dan nyentrik, pengajaran dilakukan oleh Mbah Maksum di sebuah kamar tanpa lampu, sedangkan santri-santrinya berada di luar. Mbah Maksum nyantri hanya 3 bulan di Bangkalan. Ketika hendak pulang, Mbah Khalil memanggilnya seraya mendoakannya dengan doa sapu jagat. Lalu saat Mbah Maksum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Khalil, lalu didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Yang kedua, ditemui Rasulullah SAW. Seringkali beliau bermimpi Rasulullah SAW. Bahkan ketika di stasiun Bojonegoro, beliau tidak hanya bermimpi, melainkan bertemu dengan Rasulullah antara tertidur dan terjaga sembari menerima pesan dari Kanjeng Nabi. La khaira illa fi nasril ilmi. Tidak ada kebaikan yang lebih utama dari menyebarkan ilmu. Dalam salah satu mimpinya, beliau bersalaman dengan Kanjeng Nabi, dan setelah bangun tangannya masih wangi. Beliau juga bermimpi bertemu Nabi sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren dan berpesan kepada Mbah Maksum, mengajarlah dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah. Ketika dikonsultasikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari yang biasa memanggil Mbah Maksum dengan sebutan Kang Mas Maksum karena sudah amat akrab dan secara umur Mbah Maksum lebih tua, beliau mengatakan mimpi itu sudah jelas dan tak perlu lagi ditafsirkan. Setelah itu Mbah Maksum keliling kota meminta sumbangan dan berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pesantren pada tahun 1334 Hijriah atau 1916 Masehi. Setelah mimpi-mimpinya itulah beliau menetap di Lasem dan istiqomah mengajar. 3. Ditamui Wali Songo. Pada suatu waktu, datang 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Mbah Maksum, namun karena tuan rumah sedang sare atau tidur, Ahmad, seorang santrinya, menawarkan apa perlu Mbah Maksum dibangunkan. Mereka menolak. Lalu mereka yang tadinya duduk melingkar di ruang tamu berdiri seraya melantunkan sholawat. Kemudian berpamitan. Sebelum mereka pergi, Ahmad menawarkan sekali lagi, apa perlu Mbah Maksum dibangunkan? Tidak usah, ujar salah satu dari mereka, lalu pergi. Rupanya saat itu Mbah Maksum mendusin, terbangun sebentar, dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Mbah Maksum minta kepada Ahmad agar mengajar tamu-tamunya. Sayang sekali mereka sudah menghilang, padahal mereka diperkirakan baru berlalu sekitar 50 meter dari rumah Mbah Maksum. Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Mbah Maksum yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Songo, dan yang berbicara mewakili mereka tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbah Maksum sare lagi. 4. Beras melimpah. Di depan para cucu-cucunya, Mbah Maksum memimpin pembacaan istighosah dan membaca potongan syair Al-Burdah. Ya akramal qalbi maliman aludhu bihi siwaka inda hulul hadisil amini. Duhai makhluk yang paling mulia Muhammad, aku tak punya siapa-siapa untuk mencari suaka kecuali kepadamu. Kala malapetaka menimpaku. Syair tersebut dibaca 80 kali, dilanjutkan dengan doa sebagai berikut. Ya Allah, orang-orang yang ada dalam tanggungan kami sangat banyak, tetapi beras yang ada pada kami telah habis. Untuk itu kami mohon rezeki darimu. Mbok Nadhiroh, salah satu santri dalem yang biasa mengurusi dapur, selain ikut mengamini juga menyela. Mbah, tambahi 1 ton, ditimpali oleh Mbah Maksum. Tidak 1 ton, tapi lebih. Beberapa hari kemudian, beras seolah mengalir dari tamu-tamu yang datang dari berbagai kota, seperti Pemalang dan Pasuruan ke tempat Mbah Maksum. Dari cerita di atas saya tak habis pikir,
bagaimana saudara-saudara kita Wahabi itu mensyirikkan pembaca-pembaca bait syair di atas. Kalau benar syirik pembacaannya, lalu mengapa doa Mbah Maksum diijabah oleh Allah Ta'ala? Bukankah Allah tidak mencintai hambanya yang menyekutukannya? Masih soal beras, pada kesempatan lain setelah mengajar 12 santrinya lalu diikuti dengan membaca Alfiyah Ibnu Malik, Mbah Maksum minta mereka mengamini doanya karena persediaan beras sudah habis. Ya Allah Gusti, saya minta beras, minta Mbah Maksum. Amin. 12 santrinya yang ditampung dan ditanggung di rumah Mbah Maksum khidmah mengamini doa kiainya. Sejurus kemudian, saat jam menunjukkan pukul 11 siang, datang sebuah becak membawa beberapa karung beras tanpa pengantar kecuali alamat yang tertempel di karung-karung beras tersebut. Di sana yang tertera nama kotanya, Banyuwangi. Kepada santrinya yang bernama Abrori Akhwan, Mbah Maksum minta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu, agar suatu saat jika beliau berkunjung ke Banyuwangi dapat mampir ke alamat itu. Saat alamat tersebut didatangi, ternyata tempat itu kebun pisang yang jauh di pedalaman. Ironisnya, masyarakat di sana hampir-hampir tak ada yang kelebihan rezeki. Lalu siapa yang mengirim beras? 5. 2 tahun lagi saya akan menyusul. Karomah kali ini menunjukkan bahwa beliau dapat mengetahui kapan ajal akan menjemputnya. Kejadiannya ketika beliau mendengar kabar kewafatan pamannya, Kyai Baydawi, 11 Desember 1970. Beliau berkata, seandainya paman wafat pada hari ini, saya akan menyusul 2 tahun kemudian. Ucapan itu ditegaskan sekali lagi langsung di telinga almarhum ketika beliau menghadiri pemakamannya. Ya paman, 2 tahun lagi saya akan menyusul. Mbah Maksum tutup usia pada 28 Oktober 1972 atau 12 Ramadan 1332. Sepulang dari sholat Jumat di Masjid Jami' Lasem, tak jauh dari rumahnya. Kisah di atas mengingatkan kita akan kisah Sayyidah Nafisah yang dapat mengetahui kedatangan ajalnya 4 tahun setelah kewafatan muridnya Imam Syafi'i pada tahun 204 Hijriah. Sehingga beliau menggali kuburannya sendiri dan membacakan Al-Quran di liang lahatnya sebanyak 145 kali. Masya Allah. Mbah Maksum Lasem lahir sekitar tahun 1868 dari pasangan Pak Ahmad dan Bu Kosimah. Seperti kebiasaan ulama, beliau mencari banyak guru dan nyantri di berbagai pesantren. Di antara guru-gurunya, Kyai Nawawi Jepara, Kyai Abdullah, Kyai Abdul Salam, dan Kyai Siraj Kajen, Kyai Maksum dan Kyai Syarafuddin Kudus, Kyai Umar Harun Sarang Rembang, Kyai Idris Solo, Kyai Demyati Termas, Kyai Ridwan Semarang, Kyai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Syekh Mahfud At-Talmasi di Mekah, dan Kyai Haji Khalil Bangkalan Madura. Nah, dengan gurunya yang disebut terakhir, beliau punya cerita sebagaimana disebutkan dalam buku Manaqib Mbah Maksum Lasem, bahwa suatu waktu Kyai Khalil Bangkalan Madura mengatakan kepada santrinya, tolong buatkan aku kurungan ayam jago, sebab besok akan ada jagoan dari tanah Jawa yang datang ke sini. Keesokan hari datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun. Nama almarhum Mbah Maksum waktu muda dari tanah Jawa. Oleh Kyai Khalil, pemuda itu pada waktu itu umurnya 20 tahun, diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago tersebut. Dengan penuh ta'zim dan ketundukan terhadap gurunya, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago tadi. Kyai Khalil kemudian berkata kepada segenap santri beliau, inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa.